Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang di channel Project Asisten Transmisi. Puji Tuhan, seperti janji saya akan menjabarkan cara pembuatan asisten transmisi sehingga teman-teman bisa membuatnya project yang sama seperti apa yang saya buat. Oke, tapi video kali ini adalah spesial untuk pembuatan sensor pada pedal kopling, pedal gas, dan pedal rem. Nah, ini adalah tutorial spesial untuk sensor pedal. Puji Tuhan, saya akan tes dulu terlebih dahulu untuk asisten transmisinya. Seperti ini, sudah menyala. Dan saya akan teskan satu-satu, perhatikan pedalnya berfungsi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, sudah berfungsi. Nah, di sini saya akan menjabarkan kepada teman-teman seperti apa sensor yang saya pakai dan bagaimana cara membuatnya. Oke, yang pertama-tama saya akan kasih tunjuk dulu videonya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Di sini saya sentuh, saya masukin gigi 1. Nah, ya ini setengah kopling dan saya gas, dia naik. Nah, begitu saya masukin seperti ini, perhatikan teman-teman. Dia ini sudah mentok ya kelihatannya, tetapi masih ada spare-nya. Nah, ini masih ada. Dan dia tidak bablas sampai ke ujung sana ya, sampai terus jalan mentok gitu ya. Itulah gunanya daripada sebuah sensor, untuk menandakan bahwa dia stay di sana. Saya akan matikan dulu untuk sensornya, untuk asistennya dan mobil saya matikan. Nah, kita akan membahas ya cara pembuatannya. Oke teman-teman, di sini saya memakai sensor atau switch ya. Switch. Ini video saya kecerahan, saya kecilin ya. Switch. Ya. Switch rem yang fungsinya memutus ya. Switch rem ini secara kerjanya adalah memutus hubungan arus. Memutus hubungan arus. Ini adalah sensor yang pertama yang ditanam di pedal kopling. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini adalah pedal kopling. Ini rem. Ini gas. Tapi kalau saya sih pakainya buat uling convero. Ini sensornya yang saya pakai bukan seperti ini yang kepalanya bulat besar ya. Karena untuk mobil ini, karena saya menaruhnya paling atas ya, di atas bukan di bawah. Teman-teman bisa lihat nih, di sini tidak ada ya. Nah, di sini nggak ada ya sensor. Teman-teman bisa lihat enggak? Nah, karena kurang jelas saya jelaskan di gambar aja ya teman-teman ya. Nah, itu pakai sensor kalau nggak salah, ingat saya itu pakai sensornya Kijang ya, dia kecil kalau nggak salah, tapi nanti teman-teman bisa lihat aja deh di linknya, teman-teman bisa lihat. Nah, itu pun saya potong teman, dia kotak kecil kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Nah, ini ke atas gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini dia bentuknya. Nah, itu pun saya potong di sini teman-teman. Saya pendekin. Karena saya taruhnya di bagian sini. Ya, begitu ini menekan ke samping. Nah, ini disentuh seperti ini. Ya, kurang lebihnya. Nah, sentuh sehingga hubungan arusnya yang masuk ke sini dia berhenti. Teman-teman bisa lihat, nggak tahu teman-teman bisa lihat apa enggak nih. Saya naruhnya di sini teman-teman. Nah, ini sini. Saya tambahin plat lagi ujung ya. Ini yang dekat setir ini, power steering ya. Nah, ini di atasnya sini. Di samping persis kalau untuk uling compero ya. Ya. Ini di samping master kopling nih, master atas ya. Nah, di sampingnya. Di situ ada plat ya. Nah, saya naruhnya di situ teman-teman. Tapi mungkin kalau teman-teman mau pakai buat mobil lain, ya tidak mesti harus di situ. Tidak mesti harus seperti produk yang sama. Saya taruh. Teman-teman bisa dengan sensor yang lain. Yang penting sensornya adalah sensor rem yang fungsinya ketika dia seperti ini dia normal terhubung, ketika dia pencet dia terputus. Fungsinya adalah untuk memutus arus ya. Ini saya sebenarnya pakai ini juga bisa. Saya bisa aja taruh di sini, saya lasin.
sehingga dia nanti bisa nempel ke sini. Saya kasih plat ya, kurang lebih seperti itu. Tapi karena saya ingin rapi, tidak mau terlihat, sehingga saya menaruhnya di paling atas teman-teman. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, di sini ada rem. Ya, ini teman-teman lihat video saya, ini rem. Kalau teman-teman lihat seperti ini tidak ada rem, switch ya. Ya, tetapi di atasnya ini ada switch bawaan pabrik, bawaan mobil ya. Di atas ini, paling atas ada switch bawaan mobil. Nah, saya memanfaatkan switch rem tersebut. Switch rem yang tersebut untuk menyambungkannya ke relay. Saya ngambil hubungan positifnya saja yang dari 12 volt ya. Nah, dari 12 volt saya turunkan menjadi 5 volt dan ini saya hubungkan ke relay ya, relay. Ini saya hubungkan ke relay. Nah, sementara yang ini tadi ini arus yang masuk ke driver. Yang di sini ada drivernya di bodi ini. Ya, seperti ini dia masuk ya. Nah, ini sambung. Nah, ini yang diputus. Trup, ketika mentok arus itu yang diputus sehingga motor berhenti untuk bergerak ya. Seperti itu, simpel aja, gampang sih sebenarnya. Ya, kalau masalah untuk sensornya, switchnya yang kalian pakai nggak apa-apa, yang penting fungsi yang sama, model apapun yang beda ya, nggak masalah. Yang beda-beda, kalau saya lihat juga di teman-teman channel-channel lain beda-beda. Tentu kalau untuk mobil yang lain juga beda. Ini karena mobil saya ini ruangannya sempit, sehingga saya membutuhkan namanya sensor yang betul-betul sempit, muat di sana, maksudnya kecil ya. Dia lebih kecil dari kepalanya, ini lebih kecil. Terus ininya juga saya potong setengah. Nah, oke, sini yang ketiga adalah sensor daripada gas. Ya, seperti ini. Cara pemasangannya, ini pakai switch yang seperti ini, harganya murah. Ini switch apa ya? Switching kandang ayam ya, dibilangnya gitu ya. Ini harganya 3.500, 4.000 ya. Saya pakai begini karena saya nemunya yang begini aja. Sebenarnya mau switch yang seperti apa pun bisa ya. Tapi ini fungsinya seperti ini. Ketika dia ini ketekan ke atas seperti ini ya, normal. Nah, dia seperti ini, normal. Ketika diinjak gas dia turun. Ya, seperti itu. Nah, ketika ini dilepas gas, dia terhubung ya. Terhubung antara kabel ini sama kabel yang mana saya lupa, yang ini. Kalian bisa tes normally open ya, atau apa namanya itu bahasa elektroniknya, normally close ya. Yang jelas ketika ini saya lepas dia akan terhubung. Nah, saya naruhnya di sini teman-teman. Nah, di sini. Nah, teman-teman lihat ini ya. Nah, seperti ini. Saya taruh di atas pedal gas tadi. Nih lihat. Nah, ini saya sambungin pakai plat teman-teman. Nah, saya sambungin pakai plat ya. Nah, ini saya sambungin pakai plat nih, plat. Ini kedudukan yang gasnya itu ke atas ya. Saya taruh di sini. Tentu kalau mobil lain juga beda ya cara ngakalinya ya. Cara ngakalinya untuk membangun asisten transmisi ini perlu kreativitas juga ya. Jadi kalian teman-teman tidak bisa mencontohnya secara langsung sepenuhnya vlog gitu, karena beda mobil, beda dudukan, beda spek juga ruangannya di dalam. Nah, kalau saya ini agak sempit mobil Convero ya. Ini saya pakai mobil Convero kecil, sempit bawahnya. Nah, seperti itu. Tapi intinya ketika ini ditekan ya, dia arusnya terhubung ya. Ketika ditekan arusnya terhubung ya. Karena seperti ini teman-teman ya, ketika ini saya taruh di setengah kopling, nah, saya masukin gigi ya, gigi satu, nah setengah kopling ya. Nah, sebenarnya arus ke dinamo itu ya, itu sudah masuk ya, udah masuk. Arusnya itu ketika setengah kopling harus dia naik, namun dia terputus di setengah kopling itu, yang di sini, switch sini. Ini saya pakai switch setengah koplingnya terputus di sini teman-teman.
Nah, ketika dia terputus di sini, dia nggak bisa lagi otomatis memutar atau menaikkan pedal gas kopling. Nah, di sini ketika di sini terputus, di sini kita bisa menyambungkannya ya, sehingga harusnya berjalan kembali. Nah, seperti berjalan ya. Nah, seperti itu. Ketika rem, dia turun setengah kopling. Ketika digas, dia mentok nanti. Di sini ada switch lagi dinamo. Dia terputus di situ. Oke, semoga teman-teman bisa memahaminya. Tutorial yang singkat ini ya. Jadi ini intinya, switchnya itu seperti ini, kita taruh di atasnya ya, di atasnya seperti ini. Nih. Ini salah satunya ke dripper motor ya, dripper motor. Nah, harusnya sambung ini dari controller, satunya ini dari controller ya. Dia sebenarnya udah dapat perintah, harusnya sudah dihantar, namun terputus di switch ini tadi, terputus. Makanya perlu ditekan supaya dia hubungannya tersambung kembali. Ketika ini lepas, hubungannya tersambung kembali sehingga dia naik. Oke, dan di sini teman-teman saya memakai penariknya ya. Ini saya pakai punya mobil, pedal tali apa ya, tali kopling ya, kalau nggak salah tali koplingnya mobil tua Grand Max kalau nggak salah ya, kurang lebih gitu, Futura ya kalau nggak salah lah. Nah, kalau nggak salah ingat ya, ini yang gede. Nah, cuma tali silingnya saya lepas, saya ganti dengan tali silingnya motor Karisma ya, tali siling gas lah pokoknya ya, Gel Pro bisa gitu ya, bukan Karisma pokoknya. Nah, di sini ya saya punya pulinya. Nah, ini sebenarnya terlalu kecil ya, kecil ya. Namun ini sesuai dengan keadaan mobil saya, jadi ini pas. Kalau teman-teman punya spek yang gede ya, lebih gede lagi itu lebih bagus. Nanti alhasil tarikannya lebih bagus, lebih halus dan lebih awet untuk tali silingnya. Nah, namun ini udah pas ya, press teman-teman. Nah, jadi dia nggak mentok ini, dia nggak kena ini ke sini. Jadi pas ya, teman-teman bisa lihat itu, perhatikan kalau bisa melihatnya. Nah, seperti itu. Saya pakai kayak gini murah banget nih teman-teman. Kalau nggak salah 3.500 beli kemarin, saya beli sekitar 10 bits ya. Nah, untuk tali silingnya saya bikin begini aja. Kenapa? Karena saya nggak mau kebanyakan saya lihat teman-teman dia dipasang agak ke atas gini, nah gini baru taruh belok gini, susah aja. Cuma kalau saya sih karena nggak mau terlalu mencolok dan tidak mau mengganggu kaki, sehingga saya taruh merata. Ini merata teman ya, merata. Apalagi kalau saya pakai yang model kayak gini lagi, ini lebih tinggi, ini nggak kelihatan sama sekali. Tapi ini pun udah pas banget nih, merata. Kaki itu bisa seperti pemakaian normal, nggak ada apa-apa yang ada di sini, nggak ada apa-apa. Karena saya mau pinginnya dia rapi, nah makanya saya taruh seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau taruhnya ke atas gini, sah-sah aja ya, terserah, nggak apa-apa. Nah, demikian tutorial yang saya pakai, dan barang-barang yang saya pakai adalah barang-barang murah. Yang kayak gini saya kebetulan kemarin nyari yang paling murah sih sebenarnya. Tapi yang terakhir aku nggak salah, yang saya pakai itu sekitar 40.000, 35.000 gitulah. Nah, ini kalau nggak salah 23.000 apa berapa lah, tergantung ya, kurang lebih harganya seperti itu. Dan ini 3.000-an, dan ini ya 3.500 ya teman-teman ya, murah meriah ya pokoknya ya. Ya oke, selamat membangun asisten transmisi teman-teman ya. Doakan supaya saya ada waktu juga bagaimana cara pemasangan sensor pada tuas transmisi ya. Di situ ada juga sensor switch, saya pakai yang seperti ini ya. Itu di gigi 1, gigi 2 dia akan connect, dan di gigi end mundur dia akan connect juga. Nah, dia akan jatuhnya di setengah kopling nanti teman-teman ya. Kayak ketika gigi 1, gigi 2 setengah kopling,
Ketika digigit mundur, dia juga setengah kopling. Oke. Dan ini saya tunggu sampai 1000 subscriber ya. Jadi mohon video-video saya di-share dan dibagikan dan di-like dan subscriber ya. Dan di-subscribe ya. Nyalakan juga lonceng. Nanti akan saya upgrade ini saya berikan tutorial cara pemasakannya. Saya perjelas bahan-bahan dan alat-alat yang saya pakai semuanya. Oke, dan juga untuk kontrolnya begitu. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati.